Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berdiskusi dengan kepala sekolah kita, Kepala Sekolah MINU Darul Ulum Desa Bukit Mulia. Alhamdulillah kami selaku guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut disambut dengan baik oleh Bapak Kepala Sekolah. Kami sangat berterima kasih atas sambutannya. Untuk lebih singkatnya waktu, ada beberapa pertanyaan atau diskusi yang akan kami tanyakan Pak Kepala Sekolah. Ada beberapa item. Ini yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Talah gini, misalkan dalam kasus-kasus dalam pengambilan keputusan, misalkan dilema atau enggak enak, misalkan ada guru yang sama-sama tidak rajin misalkan, namun yang satunya misalkan lebih dekat atau lebih berjasa terhadap madrasah misalkan. Bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti itu? Cara mengidentifikasi itu kita ambil secara prioritas. Dalam kasus itu objeknya juga sasarannya yang harus kita ambil keputusan itu, kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya umum, tidak mengaitkan hal-hal yang terlebih dekat itu. Berarti yang identifikasinya ke permasalahan umum dulu ya. Nah, yang kedua, misalkan selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kejadian atau kasus yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan. Karena misalkan ada pembangunan dua gedung, misalkan dua gedung yang sebenarnya sama-sama mengandung nilai kebajikan dan nilai kebaikan. Bagaimana mengambil keputusan itu, dan sama-sama penting gedung itu. Bagaimana dalam mengambil keputusan untuk hal itu? Dalam mengambil keputusan itu tentunya harus melibatkan berbagai pihak, diantaranya Dewan Guru, juga pengurus-pengurus yayasan. Kita diskusi dengan mereka semua mana yang lebih urgent dalam masalah itu, lalu kita ambil keputusan secara bersama. Berarti skala prioritas ya, yang lebih urgent walaupun sama-sama itu baik tapi pasti ada yang lebih penting kan, seperti ada yang lebih penting. Kemudian biasa kalau seperti itu, langkah-langkah secara detail atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, misalkan kalau ada dilema etika yang seperti itu, misalkan selain misalkan pembangunan gedung atau yang lain, misalkan hal-hal langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan? Contohnya di bidang apa itu? Contohnya kalau misalkan kalau tadi kan bidang bangunan, bidang pembelajaran. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini, misalkan guru misalkan sama-sama wali kelas misalkan.
dan kemudian sama-sama baik sesuai dengan tugasnya. Misalkan ada tugas lain di selain sekolah, dan kemudian misalkan pamit untuk kegiatan yang lebih penting, taruhlah misalkan sama-sama penting misalkan. Ah, Nah, lalu bagaimana prosedur yang dijalankan? ah. Selama kepentingan itu juga ada keterkaitannya dengan pendidikan, Nah, nah, tidak secara kepentingan pribadi, kami mempersilahkan seperti kegiatan-kegiatan guru yang satunya ada pamitan untuk kegiatan KKG, itu demi kepentingan guru juga dan juga demi kepentingan sekolah juga. berarti hal-hal yang efektif berarti ya. Kalau sifatnya untuk kepentingan pribadi, kami tidak begitu dalam mengambil keputusan terhadap guru itu Masih ketika dipertimbangkan. masih mempertimbangkan sikap mereka jika kepentingannya kepentingan pribadi. Ada skalanya. Nah, setiap kejadian atau dalam hal pengambilan keputusan misalkan umum di sekolah ini, tantangan apa saja dalam mengambil sebuah keputusan itu biasanya secara umum, baik tadi ya berkaitan dengan guru, berkaitan dengan kurikulum, baik itu pembangunan, apa semua tantangannya dalam dilema etika itu apa saja? Kalau secara umum dalam mengambil keputusan itu ya memang banyak, namanya lembaga swasta, banyak yang mengawasi, banyak yang memiliki, lebih-lebih orang tua kan seperti itu, wali santri. Jadi kita dalam hal sekecil apapun harus melibatkan wali santri, karena partisipasi dan peran pentingnya wali santri terhadap kemajuan kita ini sangat besar. Maka kebijaksanaan itu harus melibatkan mereka. Jadi harus melibatkan wali murid Wali atau wali murid, santri ya, untuk dalam pengambilan keputusan-keputusan itu, keputusan-keputusan. langkah-langkahnya. Lebih-lebih keputusan itu bersifat mengarah pada finansial. Itu harus sangat urgen ya, sangat Ustaz, urgen. sangat urgen. Nah, misalkan ada mengumpulkan wali murid lah setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan atau dilema di sekolah itu. Nah, apakah hal itu dijadwal atau ada tempat yang disediakan dalam menyelesaikan hal-hal itu, dan prosedurnya seperti apa? Kalau misalkan pertemuan wali murid misalkan, apakah itu sudah terjadwal dengan baik hal-hal seperti itu dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan sesuatu yang berpihak kepada murid atau wali santri? Kalau hal seperti itu biasanya kami memang menjadwal, karena setiap semester ini kita pasti ada pertemuan dengan wali santri. Jadi yang sifatnya keputusan itu harus diketahui dan harus melibatkan wali santri ya pada saat itu kita menyampaikan, juga menawarkan, sekaligus meminta masukan-masukan dari mereka. Bagaimana ke depan dan apa aspirasi dari mereka. Kalau yang sifatnya kepada guru itu sudah ada di rapat bulanan, kita sudah rutin dengan mereka semua itu mengadakan jadwal pertemuan rapat bulanan gitu. Berarti memang sudah terstruktur dengan baik dan prosedurnya sudah berjalan dengan baik dalam hal-hal pengambilan keputusan di sekolah ini. Alhamdulillah sudah ketika ada permasalahan hal-hal itu cepat terselesaikan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat bijaksana. Nah, untuk selanjutnya nih,
adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini, kasus-kasus pengambilan keputusan di sekolah ini? Yang sangat membantu terhadap kita tentunya diantaranya adalah guru. Guru. Karena Guru, setiap ada permasalahan itu, lebih-lebih permasalahan yang dilema, sebagai kepala sekolah saya tidak mengambil kebijakan terlebih dahulu. Saya berikan peluang terhadap guru itu untuk berpikir, belajar dewasa, menangani masalah. Setelah itu hasilnya kita ingin mengetahui. Jika tidak mampu, baru kita duduk bersama dengan wali santri, dengan wali murid, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Cari solusi ya dengan baik. Akhirnya nanti keputusan-keputusan yang disepakati itu menghasilkan sebuah kebijakan atau kebijaksanaan yang nantinya berpihak pada siswa atau murid. Saya kira alhamdulillah sangat tertata dengan baik, dan prosedurnya sudah rutin, dan langkah-langkahnya juga sudah baiklah dalam mengambil keputusan. Artinya melibatkan stakeholder yang ada di sini dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin ini lebih kepada refleksi ya. Dari semua hal yang telah kita diskusikan atau sampaikan, atau pengalaman sampai selama menjadi kepala sekolah itu, pembelajaran apa yang dapat sampean atau Anda petik, atau pengalaman apa yang dapat Anda ambil dalam mengambil keputusan dilema etika ini selama memimpin di sekolah ini dari awal sampai hari ini? Pembelajaran apa yang dapat dipetik, dan pengalaman apa yang bisa diambil dari situ? Pembelajaran yang sangat penting bagi diri saya itu ya, dari sekian lama kita mengelola lembaga, dan dari sekian lama kita menangani masalah-masalah, pelajaran yang sangat penting adalah cara memperbaiki diri. Dan hal itu ketika ada solusi, kita semakin mengerti, dan kita semakin dewasa, dan kita semakin menambah ilmu pengetahuan. Berarti refleksi diri ya Ustaz. Refleksi diri, pengalaman. Dan dalam menangani masalah itu pasti hikmahnya akan kembali kepada kita sendiri. Jadi kita setiap permasalahan dari tahun ke tahun pasti tidak sama, dan permasalahan itu selalu membutuhkan solusi dan pemikiran. Tapi ketika itu berhasil, ini sebuah kebanggaan besar, juga ilmu yang sangat besar ya. Dan itu bisa menjadi ilmu yang sangat mendalam, dan kedepannya bisa lebih dewasa, baik, lebih dewasa. Ya, alhamdulillah sudah banyak pelajaran ya Ustaz, dari selama ini memimpin sekolah ini, ya banyak pengetahuan dan pengalaman, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara pribadi, dan bahkan manfaat secara pendidikan di sini bermanfaat bagi khalayak umum masyarakat. Dan kami harap dan kami berdoa juga agar hal-hal seperti ini jadi terus pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri, agar pendidikan yang ada itu bisa menjadi sebuah maniatur, sebuah langkah kecil untuk mengembangkan suatu peradaban, terutama dalam hal ini madrasah ya, MI,
peradaban Islam pada umumnya. Uh, Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan. Mungkin itu saja diskusi pada siang sore kali ini. Terima kasih atas Sama-sama. sambutannya, atas penghargaannya. Kami telah disambut dengan baik di sini, dan tidak ada yang bisa kami balas ya, kecuali doa terhadap Bapak, semoga tetap selalu sehat dan selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban dan memajukan pendidikan di sekolah ini. Kami secara pribadi mohon maaf juga jika ada hal-hal atau perkataan yang tidak baik atau tidak berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam diskusi kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan mewawancara atau diskusi dengan Ibu Hobi selaku kepala sekolah atau perwakilan kepala sekolah di SMK Negeri 1 Blitar. Diskusi pada kali ini berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah dengan hal-hal yang yang dimaksud dengan dilema, terutama dilema etika. Nah, kemudian lebih singkat waktu saya langsung betul ya, dengan santai dan sekolah kita ini kan sudah berkembang dengan baik dengan pesatnya. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat menemukan atau mengidentifikasi suatu hal yang merupakan dilema kita bagi seorang orang. Dalam artian dilema kita itu ketika memutuskan sesuatu itu ada dilema dalam diri Anda, prioritas yang mana yang sampai dulu begitu. Ya. Saya coba jawab ya tadi Pak ya, pertanyaan dari Bapak Ali mengenai dilema etika tadi ya Pak ya. Ya. Jadi sebelum menentukan keputusan mungkin sebaiknya kita pertimbangkan secara garis besar keputusan yang diambil ini akan berdampak kepada siapa saja, kepada pihak mana saja. Nah kemudian setelah kita mempertimbangkan pihak A, B, C, D, E misalnya, nah kemudian kita kembali memikirkan kira-kira keputusan yang diambil itu apakah dampaknya positif atau negatif terhadap pihak-pihak tersebut gitu ya. Nah jadi tentu saja dalam pengambilan keputusan ini kita akan lebih memilih yang mana yang dampak positifnya lebih besar gitu Pak ya. Yang dianggap efektif ya. Iya. Dan ini Bu, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu ada dilema, ada tantangan. Tantangan tersebut yang Ibu temui selama mengajar atau memimpin suatu lembaga atau panitia itu, tantangan apa saja yang dihadapi, bisa diceritakan? Ya, mungkin tantangannya itu kita lebih ke memberikan kepercayaan kepada orang lain gitu Pak ya, karena kan keputusan yang diambil di sekolah ini kan tidak semuanya melulu keputusan yang remeh-remeh, itu pasti ada suatu keputusan yang besar berkaitan dengan berbagai pihak ya Pak. Mungkin dilemanya memilih peran yang cocok untuk melaksanakan keputusan tersebut gitu ya. Mungkin di antara sekian banyak pilihan, jadi kita memberikan kepercayaan kepada peran orang yang memegang peran tersebut gitu. Yang sekiranya identifikasi mampu kita. Iya, sangat
Dan ini Bu, kalau memang sudah keputusan itu baik dan bijak ya, misalnya karena pilihan-pilihan terbaik itu berpikir masalah positif dan negatifnya dan lebih baiknya masyarakat. Sebenarnya apakah hal-hal seperti itu dalam keseharian sampai itu sudah jadwal ataupun sudah melalui prosedur itu yang sampai itu seperti itu prosedur seperti itu. Ya. Mungkin kalau bagi saya pribadi ya, untuk setiap keputusan yang saya ambil itu saya usahakan mempertimbangkan berbagai pertimbangan tadi ya Pak ya, mungkin dari yang saya sebutkan di awal, dampak pihak mana saja yang terlibat, dampak-dampaknya, kemudian kira-kira siapa yang bisa memegang peranan tersebut, itu saya usahakan dalam setiap keputusan itu saya mempertimbangkan hal-hal itu tadi. Apalagi keputusan yang sifatnya agak besar atau menentukan masa depan sekolah, mungkin itu perlu pertimbangan itu tadi Pak yang penting. Ya, ini posisinya seperti itu dan mungkin sudah tertata dengan jadwalnya atau gimana seperti itu. Karena misalkan pengambilan keputusan yang sebagai PDB misalkan kita mengambil siswa tahun ini misalkan anggaplah 300 misalkan tahun depan kita keputusan ketiga aja sudah dijadwal dan itu kalau misalnya 300 juga gitu. Apakah sudah tersistematis seperti itu? Saya usahakan demikian Mbak ya. Mungkin karena kita ada, paling tidak kita harus ada planning sebelum eksekusi ya. Nah jadi misalnya, jadi ya kalau bisa jangan SKS sistem kebut gitu Pak ya, karena keputusan contohnya kayak yang disampaikan Pak Ali tadi, misalnya menerima siswa PDB kan itu kan berpengaruh untuk 3 tahun ke depan, itu jangka panjang ya. Apalagi kalau jangka panjang itu ya sebaiknya kita planning dulu, jangan sistem kebut semalam gitu ya. Ya mungkin didiskusikan dengan pihak-pihak yang terlibat tadi. Nah ini selanjutnya jadi adakah seorang atau faktor apa yang selama ini bisa membuka atau membantu itu dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan pilihan adakah yang membantu dan paling tidak seorang atau faktor apa yang bisa membantu faktornya mungkin ya kita biasakan melakukan evaluasi mungkin Pak ya. Mungkin di setiap kegiatan yang sudah kita laksanakan, di setiap keputusan yang sudah dieksekusi, itu kita evaluasi lagi, bisa mungkin sambil didiskusikan dengan teman-teman juga, karena ada evaluasi itu kan kita kan tahu plus minusnya ya, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nanti jika ada kegiatan atau aktivitas lagi di kemudian hari, kita sudah punya planning itu tadi. Iya. Terjadi baik ya, nah sekarang ini kita apa namanya ini pertanyaan terakhir ya, waktu yang tidak dan ini lebih kepada refleksi dari semua hal yang pernah sampaikan tadi, apa yang bisa dipetik atau pembelajaran apa atau pengalaman apa, ilmu apa yang bisa diambil dari sahabat-sahabat dalam mengambil keputusan atau sahabat ngajar selama sampai pimpinan, apa saja yang bisa dipetik dari keputusan yang bagaimana yang telah ambil dari dulu sampai sekarang. Mungkin secara pribadi ya Pak ya, yang bisa saya sampaikan, pengambilan keputusan ini perlu pengalaman gitu. Jadi gimana ya maksudnya, kita tidak mesti setiap kali mengambil keputusan itu harus selalu benar gitu Pak. Mungkin ada kalanya kita ternyata mengambil keputusan yang keliru, yang salah, yaitu wajar menurut saya, bagi saya. Nah, cuma yang terpenting itu tadi, ketika kita tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu ada kekeliruan di dalamnya,
Nah, kita tahu, kita menyadari hal itu gitu loh. Kita menyadari hal itu, oh kesalahan misalnya pada diri saya, oh atau kesalahan misalnya pada keputusan yang saya ambil, oh kesalahan misalnya pada pihak A, B, C. Jadi kita bisa mengetahui itu untuk perbaikan di kemudian hari. Jadi kalaupun misalnya kita mengambil keputusan yang salah, ya sebenarnya menurut saya pribadi itu wajar, karena pengambilan keputusan itu perlu pengalaman, jadi tidak bisa dibangun dalam waktu sehari 2 hari gitu Pak ya. Pengalaman itu harus panjang, karena situ ada refleksi setiap tahunnya, setiap harinya ya. Yang terpenting itu tadi, ketika ada kekeliruan kita menyadarinya gitu. Itu yang sulit mungkin Pak ya selama ini itu kita. jadi tantangan sebenarnya, tantangan yang ketiga jadi yang jadi tantangan kita di baik di lembaga pendidikan atau di sekolah kita ini, ya hal seperti itu tantangannya. Jadi faktor pengalaman yang tidak dewasa dalam melihat sesuatu itu jadi masalah penting. Sehingga hasil keputusan yang diambil itu bukan saya menganggap negatif, dalam tanda kutip bukan perbaikan yang malah di situ ada stagnan ataupun ada sebuah kemunduran. Jadi kita tidak menyadari atau tidak melakukan refleksi bahwa ini yang harus diperbaiki. Karena waktu yang tidak memungkinkan, mungkin kita bisa diskusi di lain waktu dan kita lanjutkan di diskusi atau pada selanjutnya. Nah, hal-hal seperti ini, diskusi seperti ini sangat penting dalam mengembangkan atau paling tidak kita sebagai guru atau aktif di lembaga pendidikan itu harus berpikir maju seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti di SMK di satu tingkat SMK sekolah kita perjuangkan, kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari bagaimana kita mengambil keputusan yang dilema itu, kita ambil pelajaran dan evaluasi diri untuk pengembangan diri kita secara pribadi dan sekolah kita tercinta ini ke depannya lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau dari kata-kata saya tadi, dari wawancara dan diskusi saya bisa tidak berkenan dalam kehidupan aku pimpinan di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.